Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang, warahmatullahi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada kegiatan kita pada siang hari ini dalam acara webinar Gomex Seriwan. Salam hangat dari kami kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini kami melihat profilnya dari Sabang sampai Merauke. Antusias yang sangat kami apresiasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat kesempatan kita pada siang hari ini yang kita sama-sama mau belajar, mau sharing pada siang hari ini. Bagi teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang kepo nih, acara webinar kita pada siang hari ini diadakan oleh Gomex. Gomex itu apa sih? Mungkin teman-teman sudah bertanya ya, Gomex itu apa? Jadi Gomex itu adalah merupakan merek sarana budidaya pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi produk dari Gomex itu sendiri ada berupa booster pertanian, jamur mikorrhiza, dan juga probiotik ikan. Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar sekalian yang kami hormati, dalam acara hari ini, webinar kita pada hari ini kurang lebih 75 menit ke depan. Izinkan saya Ivan Dinoven akan mengadu kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Webinar kita pada siang hari ini dikembangkan oleh PT Biotek Cipta Kreasi, di mana PT Biotek Cipta Kreasi sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penelitian, produksi, dan pemasaran produk bioteknologi pertanian dan perikanan yang mereknya adalah Gomex. Jadi di sini adalah beberapa kegiatan dari Biotek Cipta Kreasi itu sendiri. Kita melakukan mulai dari penelitian, produksi, bahkan pemasaran. Kita sering melakukan network dan melakukan hubungan kerjasama ataupun diskusi dengan instansi swasta ataupun pemerintahan. Setelah pengaruh secara singkat dari PT Biotek Cipta Kreasi itu sendiri. Dan PT Biotek Cipta Kreasi terus berinovasi dan mencoba akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat pertanian dan perikanan. Oleh karena itu pada siang hari ini PT Biotek Cipta Kreasi melalui Gomex akan mengadakan webinar pertama, yaitu webinar sesi pertama, yaitu seri 1 dengan judul yaitu dengan temanya yaitu cara mudah budidaya air. Pada siang hari ini untuk acara webinar ini akan dilakukan langsung oleh Bapak Wisnu Adi Mutila, Biotek ya. Kami perkenalkan sedikit bahwa Bapak Wisnu Adi Mutila ini merupakan lulusan S2 Bioteknologi UGM dan sekarang beliau aktif sebagai peneliti di PT Biotek Cipta Kreasi. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin ya koordinator itu yang mau diseberangkan atau komunikasi. Karena teman-teman mungkin sudah pada penasaran juga Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana sih budidaya kutu air yang nanti gagal itu. Oke, waktu terdekat kami persilakan buat Pak Wisnu, monggo. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Ivan atas waktunya. Langsung saja kita masuk ke sesi presentasi ya. Jadi kami tim dari PT Biotek Cipta Kreasi telah melakukan beberapa riset mengenai pengembangan probiotik dan ternyata probiotik yang kita kembangkan itu ternyata bisa digunakan untuk budidaya kutu air. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin udah pernah budidaya kutu air tapi gagal, ataupun Bapak Ibu semuanya mungkin ingin tahu lebih lanjut mengenai metode yang baru ini. Oke, langsung saja kita mulai. Semoga nanti rasa penasaran atau apa yang Ibu cari bisa didapatkan di sini ya. Kita belajar dan diskusi bareng. Next. Oke, ini merupakan bahan bacaan yang kami gunakan sebagai referensi untuk riset kami. Jadi nantinya jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bacaan kami, bisa dibaca sendiri ya di situ.
Jadi ini Bapak Ibu tinggal copy paste di Google dan kemudian bisa dibaca sendiri karena beberapa referensi yang kami baca ini adalah open source, jadi bisa dibaca secara gratis. Next, langsung aja. Nah, kita langsung masuk ke materi materi pendahuluan. Sebenarnya apa sih kutu air itu? Jadi Bapak Ibu dan Sobat Bermik semuanya pasti sudah tahu bahwa kutu air merupakan istilah yang mengacu pada pakan alami ikan. Namun sebenarnya dalam KBBI, kutu air itu bukan merupakan bahasa yang baku ya. Karena kutu air itu kalau di KBBI dia merujuk pada penyakit yang ada di kaki. Tapi untuk perikanan, kutu air itu merujuk pada pakan alami ikan. Kenapa disebut kutu? Karena dia itu berukuran kecil dan hidupnya di air, makanya disebut dengan kutu air. Kalau di Jogja dan Jawa Tengah, kutu air itu biasa disebut dengan kutir. Kalau di bahasa Inggrisnya dia waterfowl. Kalau secara ilmiah, dia itu kutu air merujuk pada Daphnia dan Moina. Kutu air merupakan jenis udang renik yang berukuran 0,5 hingga 6 mili. Dan dia hidup di perairan air tawar yang tenang dan juga dia bersifat planktonik. Planktonik itu artinya dia bersifat hidup melayang-layang di badan air dan kemudian dia bersifat filter feeder. Artinya dia mendapatkan makanan dengan menyaring bahan makanan yang ada di air tempat dia hidup. Bapak, Ibu, dan Sobat Bermik semuanya, kita tahu bahwa kutu air merupakan pakan yang baik untuk buraya atau ikan hias berukuran kecil seperti gupi, moli, cupang, platin, dan juga berbagai jenis ikan lainnya. Kalau saya sendiri, saya juga memelihara cupang, dan ternyata cupang saya itu benar-benar suka sekali dengan kutu air ini. Dan kutu air ini biasa dijual dalam bentuk hidup, bisa dibeli di pasar atau bisa ke online, dan juga beberapa penjual telah menjual kutu air dalam bentuk beku yang biasa disimpan di freezer. Di Jogja dan Jawa Tengah, harga kutu air itu sekitar setengah botol yogurt itu harganya sekitar Rp10.000. Tapi kalau di Jawa Timur saya dapat info bahwa harga kutu air itu murah banget. Di sana sekitar 10.000 udah mendapatkan sekitar 1,5 liter botol air minum kutu air. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke taksonomi secara ilmiah. Jadi sebenarnya kutu air itu merujuk pada Daphnia dan Moina, dan kita tahu bahwa Daphnia dan Moina secara taksonomi ilmiah itu dia mirip-mirip. Dia termasuk subfilum Crustaceae yang artinya dia merupakan jenis udang-udangan, dan juga sebenarnya perbedaan itu enggak terlalu jauh, dia berbeda baru pada tingkat family ya. Dan secara umum di dunia ini telah ditemukan sekitar 38 spesies Daphnia dan juga ada 18 spesies dari Moina. Namun untuk jenis kutu air Daphnia dan Moina yang ada di Indonesia ini belum ada pustaka yang menyebutkan jenisnya apa aja, sehingga saya tidak bisa menyebutkan jenis kutu air Daphnia dan Moina apa aja yang ada di Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu pengen meneliti bisa untuk kita sharing bareng. Nah, ini merupakan dokumentasi beberapa spesies Daphnia dan Moina yang saya peroleh. Nanti Bapak Ibu bisa melihat jenis-jenis semuanya di link yang saya sediakan di bawah gambarnya itu ya. Jadi ada beberapa gambar, ada Daphnia magna, ada Daphnia ambigua, dan beberapa jenis Daphnia dan Moina juga di situ. Next. Nah, kita langsung masuk ke persamaan dari Daphnia dan Moina. Karena memang pada dasarnya Daphnia dan Moina itu memang sulit dibedakan ya, karena banyak hal yang mirip dari Daphnia dan Moina. Jadi pertama, mereka sama-sama udang-udang renik yang hidup di perairan air tawar yang tenang dengan kadar bahan organik yang tinggi. Bahan organik yang tinggi nantinya akan menjadi makanan bakteri atau fitoplankton, dan nantinya bakteri atau fitoplankton inilah yang dia akan dimakan oleh Daphnia dan juga Moina. Selanjutnya, Daphnia dan Moina ini sangat peka terhadap paparan pestisida, termasuk bleaching agent, kaporit, deterjen, dan juga limbah hitam berbahaya. Jadi Daphnia dan Moina itu bisa dijadikan indikator kualitas air di tempat tersebut. Jika terdapat Daphnia dan Moina, maka kualitas air itu bisa dianggap bagus.
Tapi kalau Daphnia dan Moina nggak ada, berarti kualitas airnya itu bisa dikatakan kurang bagus. Nah, dan persamaan lainnya, Daphnia dan Moina itu sama-sama bernutrisi tinggi ya, sobat Gromek semuanya. Dia bernutrisi tinggi sebagai pakan ikan hias. Daphnia itu mengandung sekitar 39,24% protein dari berat keringnya dan juga lemaknya sekitar 4,98%. Sedangkan Moina itu lebih tinggi lagi kadar protein dan juga kadar lemaknya. Kadar protein di Moina ada sekitar 50% dari berat keringnya dan lemaknya 20-27% dari berat kering. Namun kadar nutrisi ini dia bervariasi tergantung dari pakan apa yang kita berikan pada Daphnia dan juga Moinanya. Dan selanjutnya Daphnia dan Moina dia berkembang biak secara aseksual dan juga secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual merupakan perkembangbiakan yang cepat ya. Jadi itu terjadi ketika bahan makanannya di sana itu masih tinggi, melimpah, kemudian tingkat kepadatannya itu yang rendah. Perkembangbiakan secara seksual terjadi, jadi betina akan menghasilkan telur yang nanti akan menetas menjadi betina juga, betina diploid, dan nanti betina itu menjadi betina dewasa dan seterusnya. Itu terjadi ketika kondisi makanan melimpah dan juga tingkat kepadatannya rendah. Namun, ketika tingkat kepadatan dari Moina tinggi dan juga bahan makanannya itu menipis, maka reproduksinya akan cenderung berubah ke mode seksual, yaitu di mana betina akan menghasilkan anakan jantan haploid yang nanti akan kawin dengan betina haploid dan akan menghasilkan telur. Jadi Daphnia dan Moina ternyata sama-sama bisa menghasilkan telur, dan perkembangbiakan dengan cara seksual ini terjadi biasanya ketika tadi bahan makanan menipis dan juga tingkat kepadatan yang tinggi. Dan perkembangbiakan secara seksual ini dia lebih lambat, jauh lebih lambat daripada perkembangbiakan secara aseksual. Dan selanjutnya Daphnia dan Moina ini ternyata kedua-duanya itu dia bisa berwarna merah muda ya. Jadi saya pernah baca artikel yang menyebutkan bahwa yang berwarna merah muda itu Moina. Tapi sebenarnya itu tidak, karena Daphnia dan Moina itu ternyata sama-sama bisa menghasilkan pigmen hemoglobin. Nah, pigmen hemoglobin itu kan dia berwarna merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen ketika kadar oksigen di tempat hidupnya itu rendah. Jadi dua-duanya itu sama-sama bisa berwarna merah, bukan hanya Moina saja. Next. Nah, setelah tadi kita masuk ke persamaan, selanjutnya kita masuk ke perbedaan dari Daphnia dan Moina. Hal yang paling mencolok perbedaannya pertama adalah dari ukuran. Daphnia itu biasanya ukurannya lebih besar, dia bisa mencapai 0,5 hingga 6 mm. Sedangkan Moina dia ukuran maksimalnya itu hanya sekitar 1 mm. Jadi Moina itu sekitar hanya 1/5 dari Daphnia lah kira-kiranya. Dan kalau dilihat dari sekilas, biasanya Daphnia itu dia cenderung berbentuk bulat, sedangkan Moina itu dia lebih berbentuk memanjang. Dan selanjutnya siklus hidup mereka itu dari juvenil ke dewasanya juga berbeda. Daphnia siklus hidupnya itu sekitar 11 hari. Jadi dari kecil hingga dewasa dia siap memijah, dia butuh waktu 11 hari. Sedangkan Moina dia butuh waktu yang lebih singkat, hanya sekitar 4-7 hari dari juvenil sampai dewasa, sampai dia siap untuk berkembang biak. Dan selanjutnya jumlah telur dalam brood chamber atau nanti anakan itu juga berbeda. Daphnia itu menurut referensi yang saya baca, dia bisa menghasilkan 1-300 butir telur, tergantung dari spesiesnya. Namun secara umum Daphnia itu hanya menghasilkan belasan aja, nggak nyampe ratusan itu, karena hanya spesies tertentu yang menghasilkan. Sedangkan Moina dia akan menghasilkan 4-22 butir telur setiap kali dia berkembang biak. Nah, dengan rumus ini kita bisa memperkirakan jadinya kalau misalnya Moina ya dalam 4-7 hari dengan dia bisa menghasilkan 4-22 butir telur. Artinya ketika nanti kita tebar 100 ekor Moina dengan pakan yang baik dan pakan yang baik, kita bisa mendapatkan sekitar 2.200
ekor moina dalam waktu 1 minggu saja. Jadi perkembangbiakan moina itu lebih cepat. Selanjutnya perbedaannya adalah toleransi oksigennya. Jadi Daphnia itu dia mempunyai toleransi oksigen yang lebih tinggi daripada dari moina. Toleransi oksigen di Daphnia itu dia ideal di kisaran 3,5 ppm. Dan kalau kadar oksigennya itu rendah, di bawah 1 ppm, dia Daphnia itu insya Allah mati. Tapi kalau moina, dia lebih tahan terhadap kadar oksigen rendah. Bahkan ketika mendekati 0 pun, dia masih bisa hidup dan bisa berkembang biak dengan baik. Itu menurut referensi yang saya baca. Dan selanjutnya, ketika dibudidayakan, kepadatan ideal kalau nanti bisa panen terus-menerus dari Daphnia itu juga lebih rendah dibanding moina, hanya 10/10-nya. Kalau Daphnia hanya sekitar 500 ekor per liter, tapi kalau moina dia bisa mencapai kepadatan 5.000 ekor per liternya. Nah ini yang mempengaruhi adalah tanamannya kan ukurannya lebih kecil dan dia lebih tahan terhadap kadar oksigen rendah, sehingga kepadatannya itu dia bisa lebih tinggi. Dan selanjutnya masuk ke preferensi makanan. Jadi Daphnia dan moina itu dia juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Kalau Daphnia dia itu sebenarnya paling suka dengan fitoplankton, atau nanti Bapak Ibu Sobat Guru semuanya tahu sistem namanya green water system ya. Nah itu kan dia suka banget makan chlorella, ada juga spirulina, ada Palmidomonas dan beberapa spesies fitoplankton lainnya. Selanjutnya Daphnia suka juga dengan detritus seperti limbah-limbah pongkongan biji kapas, ampas, kemilan gandum dan lainnya tidak juga termasuk. Dan yang terakhir dia baru makan bakteri. Ini kaitannya dengan ukuran bukaan mulutnya. Karena bukaan mulut Daphnia itu sekitar sampai 50 mikrometer. Nah kalau moina dengan tubuh yang lebih kecil dan bukaan mulut yang kita anggap aja seperlimanya ya, maka dia cenderung lebih suka bakteri daripada fitoplankton. Jadinya moina dengan sistem hijau itu dia kurang bagus karena makannya itu terlalu besar. Jadi dia lebih suka bakteri. Kemudian dia juga ternyata suka ragi juga karena ukuran ragi itu nggak terlalu besar untuk bukan mulutnya. Selanjutnya fitoplankton yang berukuran kecil yaitu Leucostis aeruginosa, dan juga terakhir dia suka dengan detritus beberapa limbah pakan. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik budidaya dari Daphnia dan moina ya secara umum. Jadi untuk budidaya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita perlu memperhatikan wadah budidaya di mana tempat kita membudidayakan dari kutuai ini. Jadi Daphnia dan moina itu dia cenderung suka dibudidayakan di tempat dengan permukaan kolam yang luas dan juga kedalaman air yang tidak terlalu dalam. Idealnya menurut pustaka yang saya baca, dia lebih suka pada kedalaman 40-50 cm. Kalau terlalu dalam, dia kurang bagus. Kenapa? Karena memang difusi oksigen di kedalaman air yang lebih dalam itu kurang bagus. Kemudian lokasi juga disarankan terpapar cahaya matahari ya, karena ternyata siklus terang gelap itu dia bisa mempengaruhi dari perkembangbiakan dari Daphnia dan moina. Mohon maaf nih. Mohon maaf ini ada yang presentasi yang lain. Sebentar. Minta tolong dari Bapak Ibu yang Jadi mohon maaf ini ada sedikit gangguan, ada yang presentasi. Boleh tahu tekannya ya? Bisa tahu dari sisi tekannya.
Oke, back dulu ke belakang dulu. Nah, kita tadi kan baru ke parameter budaya kutu airnya ya. Maaf tadi ada gangguan sebentar. Tadi kan kita sampai ke yang lokasi yang terpapar cahaya. Dan selanjutnya kita langsung aja untuk parameter selanjutnya, tempat yang perlu kita perhatikan supaya kuta itu bisa berkembang dengan baik dan juga menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Kita perlu memberi tutup tempat budaya kita dengan sprinat atau kelambu supaya jentik nyamuk atau predator atau kompetitor lainnya itu tidak berkembang di tempat tersebut. Nah, itu juga hal yang penting diperhatikan tentang wadah budayanya. Selanjutnya kita ke parameter kualitas air ya. Jadi secara umum kutu air termasuk Damnia dan Moina dia cenderung lebih suka untuk hidup di tempat dengan pH yang cenderung basah. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu pernah budidaya kutu air tapi perkembangannya tidak bagus, itu bisa dicek pH airnya dulu ya, karena mungkin pH yang asam itu dia kurang bagus untuk perkembangan dari Damnia dan Moina. Selanjutnya dia juga menyukai tempat dengan kadar magnesium dan kalsium yang tinggi. Nah, ini berkaitan karena Damnia dan Moina itu dia juga molting, jadi membutuhkan ion kalsium dan magnesium untuk proses molting tersebut. Dan selanjutnya dia peka ternyata Damnia dan Moina terhadap kadar amonia. Jadi ketika airnya itu udah agak bau-bau sedikit, itu biasanya Damnia dan Moina itu perkembangbiakannya akan terganggu. Dan selain itu ternyata menurut salah satu pustaka yang saya baca, Damnia dan Moina ternyata dia bisa diadaptasikan ya dengan kondisi salin hingga mencapai 4 ppd. Kalau air itu kan 30 ppd, jadi ini sedikit asin sedikit dia masih bisa diadaptasikan dengan kondisi tersebut. Next. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai tempat budidaya atau wadah budidaya, kualitas air, maka yang terakhir saya akan membicarakan mengenai pakan kutu air ya. Nanti kan kita udah memisahkan tempat dan air, kita perlu mempersiapkan makanan dari kutu air ini. Jadi Damnia dan Moina secara umum tadi sudah saya sebutkan ada beberapa preferensi makanannya ya. Jadi untuk makanan yang pertama itu berupa fitoplankton. Itu biasanya pembudidaya di Indonesia menggunakan namanya green water system atau sistem budidaya air hijau. Air hijau itu di dalamnya isinya berupa fitoplankton chlorella, spirulina, ternyata juga ada Synodesmus, Selenastrum, dan juga Ankylostorodesmus juga. Selain itu, untuk budidaya green water system, beberapa pembudidaya kutu air di Indonesia dia menggunakan fermentasi kotoran ayam, kotoran puyuh, sapi atau kambing, yang intinya dia bertujuan untuk menumbuhkan dari green water systemnya. Ini juga beberapa dipakai hal ini. Dan selanjutnya ternyata ada riset dari Balai Sukamandi yang menggunakan limbah air budidaya lele, dia juga bisa digunakan untuk pakan dari Damnia dan juga Moina. Ya karena limbah hijau pada limbah budidaya lele itu kan dia mengandung fitoplankton. Namun kalau kita menggunakan limbah hijau pada budidaya lele, Damnia atau Moina dia juga bisa terkena dampak karena pertama terkadang kadar amonia di limbah budidaya itu tinggi sehingga Damnia dan Moina tidak bisa berkembang dengan bagus. Kedua, di air limbah lele ternyata dia juga ada ibaratnya patogen penyakit yang nantinya itu bisa berbahaya ketika Damnia Moina itu makan kemudian dia dimakan oleh ikan hias atau ikan yang kita punya. Oke, selanjutnya dari tadi kan pakan mengenai fitoplankton, selanjutnya kita pakan mengenai detritus. Jadi detritus itu partikel-partikel organik dengan ukuran yang kecil ya, sesuai bukan mulut dari Damnia dan Moina. Itu ada beberapa. Yang pertama dedak yang dengan partikel yang sangat lembut, ada juga pekatul, ada juga riset yang menggunakan skimik dan juga ya itu bisa digunakan sebagai nutrisi bagi Damnia dan Moina. Selanjutnya ada juga untuk yang bakteri, dia juga bisa yang digunakan ada yeast ragi, fermentan itu juga bisa digunakan untuk pakan Damnia dan Moina ya.
cuma nanti kualitas airnya bisa cepat turun karena agak berbau. Bacillus itu juga bisa, namun yang diberikan hanya bacillusnya saja, ya kultur bacillus murni tanpa adanya tambahan molase. Karena ketika Bapak Ibu nanti berbudidaya kutu air dengan adanya molase itu dia tidak dimakan oleh kutu air, malah dia tidak menyebabkan kutu air berkembang dengan baik. Selanjutnya lactobacillus itu juga bisa dimakan oleh kutu air. Nah, PT kami telah mengembangkan sistem budidaya yang ibaratnya anti gagal, yang insya Allah nanti bisa berhasil kalau Bapak Ibu nyoba dalam 6 hari. Itu menggunakan next di PT kami menggunakan air cucian beras dan juga menggunakan bakteri yang jenis baru, yaitu bakteri Rhodobacter. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan bakteri Rhodobacter ya, ini dan juga dengan metode inilah intinya. Nah, kita langsung masuk aja apa itu Rhodobacter dan mengapa memakai cucian air beras. Next. Nah, mengapa Rhodobacter? Ternyata Rhodobacter itu merupakan jenis bakteri. Dia merupakan bakteri fotosintetik yang ternyata dia mengandung kandungan protein dan juga asam amino yang tidak kalah dengan fitoplankton dan algi juga. Kandungan protein dari Rhodobacter ini dia mencapai 60-70% dari berat garing. Sedangkan kalau fitoplankton seperti spirulina dan chlorella dia hanya mencapai sekitar 50-60%-nya saja. Oke, mohon maaf udah gangguan lagi. Monggo Mas Ivan. Monggo Mas Ivan di slide tadi. Ya. Oke, kita kembali ke apa itu bakteri Rhodobacter dulu ya. Nah, ini tadi kita kan cara budidaya yang baru itu menggunakan 3 hal. Yang pertama itu menggunakan bakteri Rhodobacter, karena memang kandungan di sana itu kandungan protein itu tinggi dan setara dengan fitoplankton. Selain itu, Rhodobacter juga mempunyai kandungan pigmen fotosintetik yang ini nantinya ketika dimakan oleh Daphnia pomoena dan selanjutnya Daphnia molia dimakan ikan hias, itu bisa mempertegas warna atau memperbaiki warna pada ikan hias yang kita punya. Selanjutnya ternyata Rhodobacter juga mengandung vitamin B12 yang baik untuk kesehatan ikan juga. Selanjutnya, Rhodobacter ternyata dia juga bisa digunakan untuk mengendalikan kadar amonia pada perairan juga. Ini sudah ada pustaka dan akhirnya sudah diuji sudah banyak yang meneliti mengenai bakteri ini ya. Selain itu, bakteri Rhodobacter ini yang sudah kami pastikan bahwa dia tidak bersifat patogen pada kutu air dan juga tidak bersifat patogen pada ikan juga. Nah, bakteri Rhodobacter ini nantinya bisa dibeli dalam kemasan, nanti kami menjual dalam bentuk Brumax RBF ini. Nanti kalau Bapak Ibu pengen bisa order di tempat kami ya ini. Selanjutnya selain menggunakan bakteri Rhodobacter, kami juga menggunakan air cucian beras. Mengapa kami menggunakan air cucian beras? Yang pertama, kita ya hampir seluruh rumah tangga di Indonesia itu pasti makan nasi, dan ketika makan nasi pasti ada limbah cucian berasnya. Nah, ternyata limbah cucian beras itu dia memiliki nutrisi yang cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan dari Daphnia dan juga moena untuk pertumbuhannya. Karena dia mengandung karbohidrat, asam lemak, mineral, dan juga mengandung vitamin B1. Dan terakhir,
ini mengapa Moina bukan Damnia? Jadi untuk customernya kami mohon maaf, tadi disebutkan bahwa di sana ada Damnia, tapi kami revisi ya untuk budidaya ini budidaya anti gagal selama 6 hari kami sarankan menggunakan Moina saja. Seperti yang kita paparkan pada presentasi sebelumnya, bahwa pertama Moina itu memang makanan yang paling dia suka adalah bakteri dan juga selanjutnya adalah detritus juga. Kemudian dalam 6 hari dia sudah bisa berkembang sangat cepat karena siklus hidupnya hanya sekitar 4-7 hari. Kemudian Moina juga dapat dibudidayakan dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan kandungan nutrisinya itu Moina juga jauh lebih tinggi daripada Damnia tadi, kandungan protein dan juga asam lemaknya dari berat keringnya, dan juga Moina dia tahan terhadap kadar oksigen yang sangat rendah. Jadi komponen dari sistem budidaya baru dari kami adalah kami menggunakan bakteri Rhodobacter yang kami dalam Growmax Herbiret, yang ada dalam Growmax Herbiret. Selanjutnya kami tambahkan juga dengan air cucian beras dan juga kami menggunakan Moina ya, bukan Damnia, karena memang tadi kalau keunggulannya itu lebih banyak. Next. Selanjutnya ini merupakan Moina yang kami gunakan di PT kami. Jadi kami telah melakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk mengetahui ini Moinanya itu. Sudah kami cocokkan dengan ilustrasi Moina dari mohon maaf, ini ada gangguan lagi. Oke, monggo diulang lagi Mas Ivan. Oke, ini tadi jadi kami tadi sudah memastikan bahwa pupuk air yang kami gunakan di tempat kami adalah Moina ya, karena kami sudah mengamati di bawah mikroskop. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui perbedaan Moina dan Damnia secara pasti, ya harus menggunakan mikroskop, karena ya kalau tidak menggunakan mikroskop kita tidak bisa membedakan secara detail dari morfologi tubuhnya tersebut. Next. Nah, bagaimana sih kami melakukan percobaan di PT Bintang Cipta Kreasi ini? Jadi yang pertama bibit Moina ya. Bibit Moina ini kami peroleh dari pasar ikan hias di daerah Magelang. Kemudian kami percobanya menggunakan ember, yang nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di rumah. Ember bisa dilihat ada di gambar tersebut, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ember tersebut kami isi dengan air 20 liter, air sumur. Dan kemudian kami beri tutup kelambu supaya nanti dia tidak ada jantik nyamuk atau patogen lainnya yang berkembang di tempat tersebut. Untuk perlakuan, pertama, perlakuan nomor 1 itu dia cuma berisi air saja dan kami beri 1000 bar bibit Moina. Selanjutnya perlakuan nomor 2, ini tadi kami menggunakan air cucian beras alias slurry tadi. Jadi air 20 liter, kami beri tambahan air cucian beras 500 ml itu tiap 2 hari. Dan juga kemudian kami beri bibit Moina sebanyak 1000 ekor. Mohon maaf, ada gangguan lagi. Oke, monggo Mas Ivan untuk diulang lagi. Tapi kita baru sampai ke metode ya, dimana kami meriset. Nah ini tadi kan ada 4 metode. Yang kedua tadi kan menggunakan air lari saja. Kemudian perlakuan ketiga kami menggunakan pemberian pakan dengan menggunakan Growmax Herbiret saja. Jadi di situ perlakuan nomor 3 kami ember kami beri air 20 liter, kemudian kami tambahkan 500 ml Growmax Herbiret tiap 2 hari sekali, dan kemudian di situ kami beri
bibit moina sebanyak 1000 ekor. Dan perlakuan terakhir kami ingin tahu gimana sih ketika leri dan gerobak CRB ini kami campur. Jadi perlakuan nomor 4 kami lakukan dengan ember, kami isi air 20 liter, kemudian kami beri pakan dengan gerobak CRB sebanyak 100 ml dan air cucian beras 400 ml tiap 2 hari sekali. Kemudian di ember tersebut kami beri 1000 ekor bibit dari moina. Dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dari moina itu kami melakukan sampling tiap 2 hari sekali. Sampling kami lakukan dengan mengaduk air yang ada pada ember dengan asumsi bahwa nanti moinanya itu dia terdistribusi sempurna di air tersebut. Dan selanjutnya kami ambil sampel sebanyak 50 ml. Kemudian di dalam 50 ml sampel tersebut kami hitung jumlah moinanya berapa, dan pengambilan sampel ini kami ulang 3 kali ya untuk mengetahui jumlahnya. Dan kemudian untuk perhitungan jumlah daminya kami hitung dengan rumus sampling 1, 2, 3 dibagi 3 dikalikan 20.000 ml itu kan 20 liter dibagi sampling kami cuma 50 ml. Nah, kurang lebih metodenya seperti ini. Nanti Bapak Ibu untuk sobat belajar semuanya bisa meniru metode yang kami gunakan. Next. Dan hasilnya dari hasil riset yang kami lakukan, ini merupakan persentase kenaikan moina dalam 6 hari. Jadi dengan penerapan kontrol yang hanya dikasih air saja, tidak ada perkembangan. Ketika awalnya ada 1000 ekor, hari ke-6 dia udah hilang karena memang di air tersebut tidak ada makanan. Itu yang melakukan kontrol. Kemudian ketika perlakuan pemberian leri saja, itu terjadi kenaikan pada hari kedua dan kemudian hari ke-4. Namun kemudian di hari ke-6 dia turun. Kenapa? Karena leri itu ternyata setelah hari ke-6 airnya itu dia berwarna hitam dan berbau, sehingga itu akan mengganggu untuk perkembangan dari moinanya yang ada di sini, benar-benar berwarna hitam dan juga berbau. Dan selanjutnya yang perlakuan herbirat, hari pertama menyebar 1000, hari kedua dia menjadi 2500-an, kemudian menjadi 12.000, dan hari ke-6 dia menjadi 17.000. Nah, bisa dilihat pula bahwa memang benar sesuai dari teori yang saya sampaikan tadi, bahwa moina itu memang suka dengan bakteri, dan gerobak herbirat ini dia memang mengandung bakteri Corobacter, dan dia memang cocok ternyata untuk pertumbuhan dari moina. Dia mencapai kenaikan sekitar 1700% dari awal hanya dalam 6 hari. Kemudian untuk perlakuan yang terakhir, yaitu perlakuan pemberian leri dan juga gerobak herbirat, ternyata terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi dari hanya ketika kita memberi gerobak herbirat saja. Dari awalnya 1000, kemudian naik menjadi 3.600, naik jadi 17.000, dan pada sampling dari 6 dia populasinya sudah mencapai 21.000. Jadi kenaikannya pada 6 hari itu sudah mencapai 2.146%. Nah, ini kan kenaikannya sesuai dengan teori yang saya sampaikan tadi ya. Kesukaan dengan bakteri, kemudian dalam 4 sampai 7 hari dia bisa sampai menghasilkan 22 telur. Artinya dalam 4 sampai 7 hari dia bisa berkembang menjadi 22 kali lipat maksimalnya. Nah, ini ternyata range-nya sesuai dengan teori yang saya sampaikan awal tadi. Next. Nah, kesimpulan dari hasil riset kami yang sebenarnya sederhana ini, ternyata budidaya moina itu dapat dilakukan dengan pemberian gerobak herbirat saja. Itu bisa. Tapi hasil yang terbaik tetap ketika moinanya itu diberi gerobak herbirat dan juga air cucian beras dengan tadi perbandingan 100 ml dan 400 ml dari leri. Kemudian ketika kita membudidayakan moina dengan itu saja, ternyata itu tidak menghasilkan peningkatan populasi yang signifikan. Dan kemudian karena kualitasnya turun, malah moinanya itu pada hari ke-6 dia mulai mati, tidak berkembang lagi. Next. Nah, kemudian supaya sobat kelompok semuanya nanti ketika pengen mencoba cara budidaya ini ya, karena cara budidaya ini hasil riset kami sudah dicoba di beberapa tempat di Jogja, kurang lebih 10 orang yang telah mencoba ini, dan rata-rata dari mereka sudah berhasil.
Intinya nanti Bapak Ibu dan Sobat Klinik semuanya tinggal menyiapkan wadah yang 50 liter yang diisi dengan air sumur atau air PDAM yang sudah tidak berbau klorin, kemudian dimasukkan bibit moina ya, jangan dagingnya bibit moina karena dagingnya itu cenderung lebih lambat pertumbuhannya. Dan kemudian diberi pakan dengan Brumox Agra dan nitrogen beras dengan perbandingan yang saya sampaikan tadi, diberi kelambu supaya tidak tumbuh jentik nyamuk. Nah, insya Allah dengan teknik budaya ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri dan insya Allah berhasil dalam 6 hari. Next. Nah, ini karena sudah dicoba di beberapa tempat, ada beberapa feedback atau permasalahan yang dihadapi oleh beberapa tadi yang sudah melakukan teknik budaya ini. Yang pertama adalah seperti air berbau dan terlihat adanya lapisan minyak di air. Nah, itu terjadi sebenarnya sumber minyaknya itu berasal dari lari ya ternyata. Ketika hal ini terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengurangi pemberian lari tanpa mengurangi pemberian Brumox Agra-nya. Dan kemudian kita juga bisa mengurangi frekuensi pemberian pakan yang tadinya 2 hari sekali bisa menjadi 3-4 hari sekali, atau ketika kita berikan ketika air terlihat bening saja. Selanjutnya beberapa masalah yang dihadapi seperti produktivitas kutu air menurun. Nah, itu supaya itu tidak terjadi, saya sarankan untuk ketika moinanya sudah kepadatan tinggi untuk dipanen saja. Jadi jangan dibiarkan setelah 6 hari mulai panen dan sudah mulai dipanen harian itu, karena nanti ketika perkembangan kepadatan terlalu tinggi maka mode perkembangan biakannya akan berubah dari aseksual ke seksual, yang dimana yang sama seksual itu lebih lambat daripada yang aseksual. Selanjutnya ada juga beberapa masalah yang dihadapi oleh pembudidaya kutil ini. Yang selanjutnya adalah terjadi kematian massal pada kultur kutu air terutama moina ini. Nah, kematian massal pada kultur kutu air ini biasanya terjadi karena adanya masalah pada air ya. Kalau ada kematian massal, kalau memang itu terjadi, saya sarankan segera ganti air dan pindah wadah baru yang airnya dipastikan bagus. Sebagai langkah antisipasi supaya tidak terjadi kematian massal ini, saya sarankan Bapak, Ibu, dan Sobat Brumox semuanya untuk selalu membuat kultur cadangan. Jadi ketika budidaya jangan hanya pada satu wadah, tapi juga pada beberapa wadah, sehingga ketika nanti ada masalah kita masih punya backup yang sehingga kultur dari moina dan moina kita tetap aman. Nah, demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Ivan untuk moderatornya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya. Bapak Ibu kalian yang di room webinar kita pada siang hari ini, seperti yang sangat baik, yang sangat menarik dari Pak Wisnu bagaimana menjelaskan gunanya air untuk moina tersebut yang mungkin bisa kita lakukan bagi teman-teman sekalian yang di rumah mungkin ada pelihara ikan hias atau membutuhkan kutu air dijadikan tata halaman bagi sekarang lain kalian itu mungkin dari hari ini posisinya akan dari peliharaan Bapak Ibu sekalian, yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian teman-teman bisa aplikasikan mungkin di instansi atau di kelompok-kelompok perikanan yang Bapak Ibu sekalian miliki. Oke, langsung aja kita lanjut pada sesi diskusi ya, Pak Wisnu ya. Iya, sesi diskusi mohon. Beberapa pertanyaan yang masuk, saya boleh pilih saja ya. Kalau sudah ada banyak yang masuk, ya mungkin nanti jika ada pertanyaan yang sama, mungkin sekali dijawab aja. Oke. Saya ada pertanyaan dari Ibu Aditya Putri, tanyakan selamat siang Pak. Putri, apa jumlah dan apakah harus menggunakan pakan? Kamu dijawab aja dari dulu.
Ya, mohon diulang Mas Ivan tadi kurang jelas. Apakah juga kebanyakan poin kembali? Oh ya, oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ketika populasinya sudah tinggi, ya segera dipanen aja atau dikasihkan untuk makan ikan hias. Karena ketika tingkat populasinya sudah tinggi, tadi batasnya sekitar 5.000 ekor per liternya ya. Ketika sudah pada tersebut, maka perkembangbiakannya itu akan berubah dari yang awalnya seksual yang perkembangbiakan mode cepat menjadi perkembangbiakan yang seksual yang lambat. Jadi supaya kita bisa panen terus-menerus setiap hari, saya sarankan pada Bu tadi untuk dipanen aja, kalau enggak diambil untuk dijadikan starter di wadah yang baru. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Anita ya boleh video, mungkin boleh suara, apakah mau ditambahkan atau Mbak Aditya Putri masih di ruangan ini nggak sih? Ibu atau Mbak Aditya? Oke, mungkin sudah cukup ya pertanyaan dari Ibu Aditya Putri. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada ya Ibu? Ada. Iya Mas. Oh ya, monggo Bu, lagi atau belum puas dari jawaban kamu? Silakan langsung berdiskusi langsung aja ya. Jadi gini Mas, yang waktu saya pernah itu budidaya, itu kan kalau udah setengah itu kan diambil, sudah dipanen, itu kan saya juga udah melakukan hal itu, tapi tetap di hari saja itu tetap udah habis ya. Iya. Oke. Itu memang kalau menurut saya jawab itu juga bisa terjadi. Saya juga pernah mengalaminya ketika udah padat banget dan kemudian dipanen dipindah tapi juga tidak berkembang. Itu karena mungkin kemungkinan besar dia terjadi karena telah terjadi perubahan mode perkembangbiakan dari tadi secara aseksual ke seksual. Karena udah ke mode perkembangbiakan secara seksual, makanya ketika dipindah tempat baru, perkembangbiakannya ya tetap saja lambat. Tapi nanti kalau jenengan biarkan sekitar 1-2 minggu dan kemudian diberi makan yang cukup, insya Allah saya sudah mencoba sendiri, dia akan cepat kembali. Tapi kira-kira butuh waktu kalau saya sekitar 1 minggu, Mbak Aditya, supaya dia bisa kembali cepat lagi. Kalau ditambah pupuk sebenarnya tujuan dari penambahan pupuknya itu apa dulu? Jadi karena kan pupuk itu dia bukan makanan dari Moina atau Damnia ya. Jadi pupuk fungsinya adalah untuk menemukan fitoplankton atau menumbuhkan bakteri yang ada di air yang nantinya air tersebut akan menjadi makanan dari Damnia dan Moina. Kalau misalnya Damnia dan Moina langsung dikasih pupuk, ya dia tidak akan berkembang karena Damnia dan Moina dia bukan makan pupuknya, tapi yang dimakan itu bakteri atau fitoplankton atau detritus yang ada di tempat dia hidupnya, di tempat dia hidup. Jadi untuk penambahan misalnya kita kasih makan yang ada itu ya, atau mungkin kita itu, itu cukup. Atau memang harus ditambahkan starter? Itu kalau perlu ditambahkan starter dan juga ditambahkan air cucian berasnya ya. Namun tadi kan sudah saya sampaikan, jangan hanya air cucian beras saja, karena ketika air cucian beras tanpa ada bakteri yang membantu polanya di situ, itu nanti kualitas airnya bisa turun. Kalau hasil riset kami kan hari ke-6 ketika pemberian lagi saja, airnya itu jadi hitam dan bau. Nah seperti itu. Kalau untuk pemberian aerasi bisa nggak? Ya, kalau untuk pemberian aerasi untuk Moina ya, kalau untuk Moina dia tidak perlu. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk Moina, dia nggak perlu menambahin aerasi. Seperti yang saya jelaskan tadi di teorinya, Moina dia bisa tahan terhadap kadar oksigen yang sangat rendah. Hal ini berbeda loh nanti kalau kita bicara mengenai Damnia, karena Damnia
dia cenderung tidak tahan terhadap kadar oksigen yang rendah. Jadi saran saya coba ibu pastikan dulu dia moina atau dapnya, dilihat dulu. Kalau misalnya dia bentuknya agak bulat-bulat itu ya itu anggap aja dapnya. Tapi kalau nanti dia kecil dan memanjang itu biasanya dia moina. Tapi kalau mau pasti ya harus pakai mikroskop sih. Itu. Jadi cara kasat mata agak susah sih ya. Iya. Atau untuk yang dagingnya kan ukurannya kadang lebih besar. Iya. Iya benar itu. Biasanya kalau dari warna sebenarnya warna dari dapnya dan moina itu dia warnanya bisa berbeda-beda loh. Jadi ada juga dapnya dan moina warnanya agak kuning kehijauan. Itu biasanya karena dia makan fitoplankton. Jadi dapnya itu kan sebenarnya kan agak transparan ya tubuhnya. Ketika makanan apa yang dia makan, dia akan berubah sesuai dengan makanan yang dia makan. Ketika makan fitoplankton, dia berwarna hijau kekuningan. Ketika makan bakteri atau detritus, dia akan berwarna cenderung ke kecoklatan atau ke warna pink kemerahan. Nah, yang merah menyala. Ya, kalau yang bikin itu kita ada lakukan. Jadi kalau pas kasat iya. itu warnanya sudah merah. Ya, ya benar. Itu tadi kan sudah saya sampaikan di teori ya. Warna merah itu terjadi karena bentuk adaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Ketika kadar oksigennya yang rendah, dia akan membentuk pigmen hemoglobin. Itu terjadi ketika kepadatan yang tinggi karena oksigen rendah, dia membentuk pigmen hemoglobin, sehingga dia akan berwarna cenderung ke warna pink atau kemerahan. Nah, itu memang bentuk adaptasi yang udah umum. Terus untuk pemberian ke ikan sendiri atau ke penyu sendiri sebenarnya bagusnya yang pas-pasan. Sebenarnya yang paling bagus itu saya belum menemukan pustakannya ya, intinya yang sudah dia dewasa aja kan yang juvenil. Karena ketika yang juvenil kan dia masih kecil-kecil dan nutrisinya belum terlalu tinggi. Nutrisi yang tinggi itu ya ketika udah berumur sekitar 1 mingguan itu. Nanti untuk membedakan juvenil dan juga dewasa itu agak cukup mudah sih. Kalau saya tinggal ketika malam saya kasih cahaya senter yang mendekat itu biasanya yang udah besar. Tapi kalau yang masih kecil-kecil itu dia nggak akan mendekat, dia tetap seperti nggak merespon. Karena seperti organ matanya itu belum berkembang dengan sempurna. Kalau lewat sinar matahari juga bisa. Kalau ketika kena sinar matahari biasanya mereka tenggelam bu. Jadi ya nggak kelihatan. Pagi itu mau kasih makan nggak? Iya benar. Iya. Nah kalau itu biasanya yang naik-naik tuh yang bu, kalau itu udah biasanya udah dewasa itu. Itu juga bagus yang pagi-pagi itu. Oke Bu. Terima kasih Ibu Aditya Putri. Kalau boleh tahu Bu, kota instansi apa Bu? Dari Kota Magelang, instansi lokal. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Okay. Semoga bisa Ibu menjawab dari pertanyaannya. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini aja dari Bapak Adi Nugroho. Pertanyaannya, apakah bakteri ini sama dengan yang digunakan untuk bioflok? Mungkin Bapak Adi Nugroho untuk penjelasan lebih rinci pertanyaannya boleh langsung saja didahului untuk mengenalkan diri dari asalnya dari mana. Bapak Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mas Umum. Ya. Ya kan tadi kan dijelaskan menggunakan bakteri ya. Iya. Dijelaskan produknya. Nah, saya dari Bogor ya kebetulan. Oh, iya. Saya juga sedang mencoba ini sedang mencoba budaya gitu ya, nama masakan ini. Nah, saya tadi begitu supaya saya bisa hemat bahan, bahan dari bahan bionya tadi, apa bisa sekalian gitu. Jadi bisa buat moina juga, apakah juga bisa buat bioflok. Oh iya iya.
Kalau probiotiknya sebenarnya untuk probiotik kami ya Pak, ini bukan probiotik yang digunakan untuk pembentukan bioflok. Nah ini herbiret Growlat cerebral ini beda, karena biasanya untuk pembentukan bioflok kita menggunakan jenis bakteri yang Bacillus. Nah ini beda banget dengan yang kita gunakan. Nah kalau Bacillus, kita ngomong mengenai Bacillus biasanya kan dikembangbiakan dengan menggunakan moase. Nah sebenarnya moase itu juga dia mempunyai yang kurang bagus juga untuk damnya atau moina yang kita lihat. Kenapa? Karena ketika moase itu kan dia mengandung kadar gula yang tinggi, dan ketika kadar gula yang tinggi nantinya di situ ada zis atau ragi, entah itu dari mana, terjadi fermentasi, terbentuk sedikit kandungan alkohol, dia bisa menghambat perkembangan dari damia dan moina. Kalau di tempat kami biasanya sih damia dan moina itu sangat peka banget dengan alkohol. Kami semprot aja dengan alkohol 70, 1 menit itu langsung mati karena emang dia peka banget. Jadi kalau misalnya ingin mengembangkan damia dan moina menggunakan bakteri yang bioflok, saya sarankan yang dikasih bakterinya saja, jangan dengan misalnya molase atau bahan lainnya yang mengandung kadar gula yang tinggi, karena damia dan moina dia cenderung suka makanan yang mengandung protein, kadar protein dan juga kadar asam lemak jenuh dan tak jenuh yang tinggi seperti spirulina atau bakteri fotosintetik. Nah seperti itu Pak Adi Nugroho. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi Nugroho. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Pak itu pertanyaan terakhir atau setelah tadi masih beberapa pertanyaan? Oh ya. Di sini ada dari, saya bacakan aja, dari Bapak Satrio Anukit. Di room ini masih ada Bapak Satrio Anukit. Pertanyaannya berkaitan dengan orientasi ke depan, apakah usaha akhir dapat progres atau akan jadi transparan dan hanya diminati masyarakat saja untuk masa sekarang ini. Mungkin langsung diskusi aja dengan Pak Wisnu kalau Pak Satrio Anukit masih di room webinar ini. Monggo silakan. Iya. Ya Pak. Izin bertanya Pak Wisnu kan? Iya. Tentang orientasi itu dari masyarakat kita maupun berasal dari pergerakan moral atau Iya. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus ini. Ya kalau ngomong-ngomong tentang bisnis, ya karena nanti ini bisnis mengenai yang berkaitan dengan ikan hias, saya rasa ya mungkin pada masa pandemi ini akan banyak orang yang nyoba. Tapi nanti kalau kedepannya saya rasa karena ini bikin bisnis yang berkaitan dengan hias, kan ikan hias dari dulu sampai sekarang kan tetap ada. Jadi ya saya yakin kedepannya ini bisa digunakan untuk bisnis kedepannya. Monggo kan kadang ada orang yang pengen coba-coba, kadang juga ada orang yang serius, itu nanti tergantung pada orangnya. Kalau ini dijadikan bisnis, ya ini bisnis yang lumayan karena harga kan lumayan ini, ada botol air di sini 10.000 rupiah per setengah botol Yakult di sini. Ini cukup, sedangkan ini sebagai gambaran aja, ada petani di daerah saya, dia itu bisnisnya itu hanya jualan kutu air. Itu sehari dia bisa mendapatkan minimal 100.000 rupiah, itu minimal. Dan itu hanya jualan kutu air, jadi lumayan banget. Dan berarti kalau sebulan ya dia minimal dapat sekitar 3 juta. Itu hanya jualan kutu air aja dengan menggunakan limbah ini. Oke Mas. Oke, mohon maaf Mas Satrio, kalau boleh tahu dari mana kota instansi apa? Saya dari Boyolali, instansi saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Oh, oke Mas, ya, terima kasih. Ya, kalau dia itu menambahkan nih dari Mas ya sih, selama bisnis ini kan makanya kita menyampaikan secara budaya muda ya, budaya kayak gini ya, untuk membantu masyarakat. Dan teman-teman mungkin ini kan sangat gampang, sangat bisa dilakukan di rumah pun bisa dilakukan. Jadi mungkin kata anak milenial sekarang berapa bisa menghasilkan cuan ya, why not kita lakukan. Jadi pertanyaan selanjutnya
selanjutnya Pak itu kayak lanjut ke mungkin 2 pertanyaan lagi, terus nanti kalau ada lebih bisa kita sambung di grup diskusi, entah itu nanti bisa hubungi kami ke Instagram atau ke WhatsApp, itu aja Mas Ivan. 2 lagi ya. Oke. Di sini ada saya lihat ada beberapa sih pertanyaan yang tidak ada di slide seperti hari apa harus dipakai. Saya pilih saja yang tidak ada yang belum jelas mungkin ya. Iya. Ada yang bertanya Robot Lambar itu adalah program. Iya. Ada yang nanya berapa harganya dari program. Oh ya. Iya. Untuk harga dari Gromex Herbirate ini kalau dari PT BJK harganya itu 50.000 itu dapat 1,5 liter. Jadi kalau kita bandingkan dengan toko lain di toko online, harga yang Gromex Herbirate ini bersaing ya, karena hanya dengan 50.000 itu kita udah dapat 1,5 liter. Dengan metode budidaya yang seperti yang tadi saya sampaikan, hanya dengan modal 50.000 itu dengan aplikasi 2 hari sekali, itu maka 1 botol itu akan habis dalam 30 hari. Artinya untuk budidaya dan Moina utamanya untuk 1 bulan kita cukup untuk modal sekitar 50.000 aja, itu sudah cukup untuk nanti mencukupi pakan ikan hias jenengan selama sekitar 1 bulan. Nggak usah beli-beli lagi di pasar karena harganya kan lumayan. Oke, terima kasih. Mas Wisnu, lanjut nih. Ya, satu lagi. Ini bertanya lagi masih tentang Gromex. Apakah Gromex bisa digunakan selain untuk membina apakah Gromex Herbirate air atau mungkin ada manfaat lain yang dari Gromex ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sobat Gromex sekalian? Ada yang bertanya mungkin bisa dijawab berdasarkan Ya, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus tadi. Sebenarnya Gromex Herbirate ini bukan hanya untuk putih aja. Jadi sebenarnya riset mengenai kutu air ini hanya merupakan riset sampingan. Awalnya Gromex Herbirate merupakan probiotik yang kita kembangkan untuk budidaya lele, nila, dan juga budidaya ikan secara umum. Dengan manfaat, dia bisa mengurangi kadar amoniak, jadi bisa menghilangkan bau. Jadi kalau misalnya ada nanti Bapak Ibu sobat Gromex memelihara lele dan tulangnya bau, bisa diberi Gromex Herbirate ini supaya tidak bau. Selain itu, dia juga bisa menjaga kadar amoniak dan juga berdasarkan hasil riset kami, dia bisa mengurangi kadar TDS di perairan. Jadi bisa membuat air kualitas airnya itu lebih bagus dalam jangka yang lama, sehingga nanti dia bisa mengurangi frekuensi penggantian air. Itu masih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Webinar kita pada siang hari ini semoga bisa dimanfaatkan, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga ilmunya bisa diserap dan bisa dibagi kepada yang membutuhkan. Informasi bagi kita semua peserta webinar pada saat siang hari ini, dari panitia akan melakukan webinar selanjutnya. Dari PT Cipta Kreasi akan mencoba untuk melakukan webinar selanjutnya, sama-sama sharing, sama-sama diskusi. Kami juga bisa minta feedback dari Bapak Ibu sekalian. Kira-kira materi apa, permasalahan apa yang boleh kami carikan solusinya lewat webinar ini. Sama-sama kita berdiskusi selanjutnya. Sebagai informasi bahwa akan diadakan webinar selanjutnya mungkin di akhir September atau awal Oktober. Dan teman-teman sekalian nanti akan di-invite dalam satu grup, kita sama-sama belajar dan diskusi di dalam grup tersebut. Dan informasi bagi Bapak tadi yang memberi pertanyaan, ini ada sedikit kenang-kenangan dari Gromex, dari PT Biotek Cipta Kreasi. Nanti boleh menghubungi panitia ataupun DM Instagram Gromex.id untuk kami memberikan sedikit kenang-kenangan dari PT Biotek Cipta Kreasi. Oke, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih kurang lebih 100-an orang dari Sabang sampai Merauke yang mau sama PT Biotek Cipta Kreasi pada saat siang sore hari ini
belajar sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya, apresiasi kami dari PT BCK. Kiranya kita boleh berjumpa pada sesi webinar selanjutnya. Demikian kami tutup webinar pada saat sore hari ini. Terima kasih. Nah,